Baik, teman-teman, kita ketemu lagi di 10 menit bisa fisika. Pada hari ini kita akan coba bahas prediksi kelima OSNK Fisika IPA SMP tahun 2025. Kita mulai dengan soal pertama. Perbandingan luas penampan permukaan yang kecil terhadap permukaan yang besar pada sebuah pompa hidrolik adalah 1:80. Jika diberi 20 Newton pada permukaan yang kecil, maka beban yang dapat diangkat dengan pompa hidrolik tersebut adalah titik-titik. Ya, ini prinsip Pascal, teman-teman ya. Prinsip Pascal. Pada prinsip Pascal, eh, tekanan yang bekerja di masing-masing tabung ini harus besarnya sama, ya. Jadi kalau boleh digambarkan secara sederhana itu bentuknya begini. Ini si tabungnya begitu, pipanya berbentuk huruf U, atau saya gedein satu ya. Jadi, nah gini kira-kira. Masing-masing tabungnya ini diberi zat cair atau fluida, kemudian di sini diberi gaya. Ini gaya F1 misalkan. Maka di sini juga harus diberi gaya F yang lain agar dia tetap setimbang. Ya, atau karena diangkat berarti kan minimum sama gaya yang masing-masing, atau bukan gaya, tekanannya ya harus sama. Kalau cross sectional areanya di sini A1, ini A2, maka harus berlaku pressure di titik 1 equals to pressure di titik 2 gitu. Pressure itu atau tekanan adalah F over area. Karena kita bicara F1, P1 berarti ini F1 A1. 1 dibagi dengan ini F2 dibagi dengan A2 gitu. Ya. Maka kita bisa hitung nilai F2-nya, teman-teman. F2-nya kita anggap luas yang besar ya. F2-nya berarti F1 dibagi A1 kalikan dengan A2. F1-nya di sini 20. Kemudian A2 per A1 itu 80 banding 1. Ya. A2 yang ini nih. A2 dibagi A1 itu sama dengan 80 banding 1. 80 per 1. Sehingga diperoleh 1600 Newton. Ya, ini adalah gaya yang bisa diangkat atau beban yang bisa diangkat hanya dengan menggunakan gaya 20 Newton. Ya, ini manfaat dari pompa hidrolik. Kita lanjut ke soal kedua. Balok 1 bermassa 1 kg, balok 2 bermassa 2 kg terletak di atas lantai licin seperti pada gambar. Jika F sama dengan 6, maka gaya kontak antara kedua balok adalah titik-titik. Ini jelas bahwa permukaannya adalah licin, ya, licin. Kalau licin, maka F ini menjadi satu-satunya gaya yang bekerja pada dua objek ini, ya. Maka kita bisa hitung, pertama adalah harus tahu percepatannya. Resultan gayanya harus sama dengan total mass kalikan dengan acceleration-nya. F-nya siapa? Resultan force-nya itu hanya F saja. F sama dengan total mass-nya itu jadi 3 kg kalikan dengan acceleration-nya. F-nya sebesar 6 sama dengan 3A. Atau nilai acceleration-nya, A-nya itu adalah 2 meter per second kuadrat. Oke, ini nilai percepatannya. Kemudian bagaimana cara menentukan besar gaya kontaknya? Gaya kontaknya ini kita bisa gambarkan menurut benda benda 2 ini bekerja ke arah kanan. Ya, mengarah ke arah kanan begini. Ini normal force-nya. Maka untuk objek 2, saya boleh tuliskan resultan gaya itu sama dengan M2 kalikan dengan acceleration-nya. Ini kita fokus hanya di benda 2. Oke. Kemudian untuk benda 2, F-nya ada siapa? Ada F itu sendiri tadi, ya. F dikurangi N, karena dia berlawanan arah, sama dengan 2 kalikan A.
atau normal force-nya itu sama dengan F min 2A. Sehingga kalian akan dapatkan normal force-nya itu 6 min 2 kali 2. Dikurangi 4 berarti, ya. Sama dengan 2 Newton. Jadi jawabannya yang betul adalah yang C. Ini kalau kita pakai benda 2. Kalau benda 1 bagaimana? Di benda 1 jawabannya juga sama, ya. Kalau kita pakai objek 1, maka resultan benda di benda 1 ini juga sama dengan M1 kalikan acceleration-nya. Nah, di benda 1, ya, di benda 1, normal force itu mengarahnya ke arah kiri. Seperti ini. Dan ini menjadi satu-satunya gaya yang bekerja langsung ke benda 1. Jadi ini langsung saya pakai N sama dengan M1-nya 1 kalikan dengan 2. Maka diperoleh 2 Newton. Sama hasilnya, ya. 2 Newton sebagai normal force yang bekerja antara kedua balok tersebut. Oke. Saya lanjutkan ke nomor 3 kalau tidak ada pertanyaan. Nah, ini hati-hati ya. Banyak teman-teman yang salah ya untuk soal ini. Perhatikan bahwa berikut ini adalah grafik temperatur jumlah air terhadap jumlah kalor. Air, teman-teman ya. Jadi kondisi awalnya adalah air. Kalau kondisi awalnya air, maka bagian sini berarti air dia atau cairan. Oke. Berarti dari A ke B itu adalah proses perubahan dari zat cair menjadi gas. Ya. Zat cair menjadi gas. Sehingga hasilnya adalah yang D. Nah, banyak dari teman-teman yang menjawabnya C. Padat ke cair. Kalau padat, maka kondisi awal harus S. Ya. Ini harus S, baru jawabannya yang C. Gitu. Dan biasanya grafiknya kalau S itu, dia dari negatif, teman-teman. Dari bawah begini. Datar, kemudian naik, datar lagi gitu. Jadi di sini adalah ini temperatur ya terhadap waktu atau kalor juga boleh. Ini es, ini cair, di sini nanti jadi gas gitu. Ya, ini kalau kondisi awalnya es begitu. Ya, jadi yang betul sekali lagi yang D. Next, nomor 4. Sebuah benda mula-mula bergerak lurus ke kiri sejauh 5 meter, kemudian ke kanan sejauh 10 meter. Nah, ini konsep awal tentang perpindahan dan jarak ya. Ini bendanya di sini misalkan. Dia bilang bergerak ke arah kiri sejauh 5 meter. Ke kiri. 5 meter. Kemudian dia gerak ke arah kanan sejauh 10 meter. Maka jarak itu adalah panjang lintasan, ya. Jarak itu panjang lintasan. Jarak ini adalah panjang lintasan. Maka hasilnya adalah 15 meter. Dan dia tidak punya arah, teman-teman, ya. Tapi kalau perpindahan ini adalah perubahan posisinya. Awalnya di sini, di titik A, akhirnya di titik B. Dari A ke B itu hanya sejauh 5 meter. 5 meter ke kanan. Sehingga diperoleh 15 meter dan 5 meter ke kanan. Yang betul adalah yang A. Ya. Ini konsep jarak dengan perpindahan. Hati-hati ya. Nomor berikutnya, nomor 5. Pembentukan pelangi oleh titik hujan merupakan peristiwa dispersi cahaya atau penguraian cahaya. Hal ini menunjukkan, nah, cahaya matahari berwarna putih itu sebenarnya terdiri dari banyak panjang gelombang, ya, dari merah, Meiji-ku, Hibiniu, ya, untuk visible light-nya. Karena kita ngomong pelangi, ya kita hanya fokus ke visible light-nya saja. Nah, visible light ini, merah sampai ungu, dia memiliki wavelength yang berbeda, ya, dan memiliki indeks bias yang berbeda juga. Sehingga
ketika dia melewati tetes hujan, misalkan berbentuk lingkaran tetes hujannya, ini cahaya putih datang. Ketika masuk, maka Meiji Kuhibinu akan terpisah, ya. Meiji Kuhibinu sini akan terurai langsung, terurai begini. Kemudian ada yang menyebar begini. Nah, di sisi berikutnya dia dipantulkan seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ketika keluar dia diuraikan lagi, dibelokkan lagi, sehingga terbentuklah warna pelangi di sini. Warna pelangi gitu, ya. Ini cahaya datang. Oke. Jadi jawabannya adalah masing-masing panjang gelombang dibiaskan dengan sudut yang berbeda. Jadi yang B jawabannya. Oke. Saya lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, nomor 6. Nah, ini juga banyak yang keliru nomor 6 ya. Sebuah benda yang massa jenisnya rho sama dengan massa jenis air, dia bilang. Ya. Rho sama dengan massa jenis air. Berada di dasar kolam yang dalamnya H. Jika percepatan gravitasi G dan massa benda M dan volume benda V, maka besar G normal dari dasar kolam ke benda adalah titik-titik. Ini misalkan dasar kolamnya, teman-teman. Kemudian ini bendanya. Ya, bendanya. Nah, hati-hati. Dia bilang di dasar kolam. Tetapi, dia memiliki density yang sama. Massa jenis yang sama. Berarti kondisi benda itu dalam kondisi melayang. Ya. Karena rho benda sama dengan rho fluida, maka benda dalam kondisi melayang. Oke, melayang. Nah, dalam kondisi melayang artinya apa? Artinya tidak ada kontak antara dasar dengan bendanya, ya. Jadi tak ada kontak. Tidak bersentuhan antara dasar dengan objeknya. Kalau tidak ada kontak, artinya apa? Artinya adalah normal force-nya equals to 0. Ya, because no contact each other between the object and the bottom of the pool. Ya, sehingga dia dalam kondisi normal force-nya harus bernilai 0. Oke, next. Untuk soal berikutnya, silahkan lanjut di video part yang kedua ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.